adalah orang hebat. Beliau itu adalah the real coach. Sementara saya ini adalah temannya coach gitu. Saya selalu ingat waktu di Bandung itu ketemu Om Ucus, saya itu gelar saya itu TC, teman coach gitu. Jadi dari cerita-cerita itu, anekdot-anekdot itu, akhirnya wah, kita membuat satu entitas bisnis baru gitu, Bapak Ibu. Jadi lahir di Bekasi, ada satu entitas baru yang sifatnya mudah-mudahan impact bagi dunia UMKM. Mungkin sedikit perkenalan pertemuan kami seperti itu. Hmm. Kita kembali ke materi, mungkin. Materinya Pak Ibu tidak terlalu serius-serius amat. Ini kita berbicara hal yang menjadi tren di tahun 2023, kemudian berlanjut di 2024 ternyata legalitas itu menjadikan hal yang sangat penting, menjadi concern pemerintah, sehingga sekarang pemerintah menggelontorkan begitu banyak anggaran untuk dunia UKM. Salah satunya yang paling besar itu adalah di legalitas. Nah, ini saya sedikit, kalau yang lain-lain pelatihannya adalah mungkin TOT ya, training operator kayak gitu gitu kan, atau workshop bagaimana membuat NIB, kemudian membuat PIRT dan sebagainya. Saya mengedepankan literasinya, kenapa ini legalitas itu penting untuk kita buat atau kita miliki, sehingga itu menjadi salah satu syarat dari iklim investasi yang memang harus dipenuhi. Oke, izinkan saya share Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Udah, Kang. Ya, aman. Oke, Bapak Ibu, Nah, kalau Bapak Ibu sangat sering mendengarkan legalitas usaha, ya paling membuatnya NIB, kemudian PIRT dan sebagainya. Nah, ini saya mencoba dari sisi literasi, kenapa izin usaha mikro itu penting untuk kita miliki. Sedikit perkenalan, saya nama lengkap saya adalah Muhammad Lugina Megawan, tetapi biasa dipanggil Kang Lugi. Mungkin kalau yang orang-orang sudah dekat manggilnya Kang Lugi, tidak ada coach-coachan kayak gitu ya. Jadi kalau saya manggil ke oh, Mas Yudi itu Coach Yudi, karena agak ada jarak saya dengan Mas Yudi gitu. Jadi Coach Yudi gitu. Gitu ya. Jadi saya sungkan kalau kalau manggil Pak Yudi itu ya Coach Yudi gitu kan. Tetapi orang yang paling dekat itu manggil saya Kang Rugi, tetapi yang lebih dekat lagi manggil saya itu sayang, biasanya sayang gitu, yang asik. gitu. Itu biasa dilakukan oleh istri saya gitu. Itu. Kemudian ini adalah salah satu proyek portofolio. Saya founder dan CEO di Redep Foundation Indonesia. Kalau Bapak Ibu ada beberapa peserta yang pernah melakukan inkubasi bisnis di Bank Indonesia, kemudian OJK, kemudian BJB dan sebagainya, itu dulu saya sebagai founder di Rede Foundation Indonesia. Kebetulan Rede Foundation Indonesia itu adalah sebuah NGO. Kami pernah mendapatkan beberapa proyek terkait NGO, literasi digital dan sebagainya. Itu dulu itu kami mendapatkan funding dari British Council Inggris, dan alhamdulillah dari 44 negara kami mendapatkan predikat terbaik sebagai cultural exchange untuk literasi digital. Alhamdulillah. Jadi ternyata orang Indonesia itu tidak dianggap dipandang sebelah mata, ternyata kita mampu gitu. Jadi momentum menyongsong Indonesia Emas itu salah satunya adalah dengan kita mengaplikasikan diri, mengimplementasikan apa yang kita miliki terhadap beberapa program yang sifatnya memiliki impact pada dunia UKM gitu, salah satunya. Kemudian saya juga belum satu tahun setengah ini mungkin mendirikan trainer UKM Indonesia bersama Coach Yudi. Kalau Coach Yudi kan mungkin teman-teman juga sudah pada kenal gitu kan. Beliau proyek-proyeknya memang proyek pendampingan, fasilitator, kemudian mentoring, coaching itu di berbagai kementerian. Salah satunya narasumber dan tenaga ahlinya
itu kami yaitu Lugi dan Om Ucus. Kalau di bawah-bawah, mungkin saya tidak perlu disebutkan aja lah ya. Ini terkesannya terlalu mengada-ngada sih sebetulnya. Ini mengada-ngada sih sebetulnya, cuman Aduh, luar dipaksa biasa kan, ngeri oleh kan, keder kan, oleh lihatnya Om Ucus, keder lo itu. dipaksa oleh Om Ucus, tolong CV. Nah, CV-nya dikirimkan itu sama Coach Yudi itu salah ngirimnya. Jadi CV-nya itu CV kualifikasi untuk project. Nah, ini yang membuat tadi kata Om Ucus bergetar, padahal beliau belum makan waktu itu waktu menerima CV saya. Itu aja sih. Oke, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita harus mementingkan izin usaha? Kalau tadi Om Ucus sudah mengulas berbagai hal terkait dengan persyaratan gitu kan, Bapak Ibu. Hari ini dunia UKM ini sangat luar biasa gitu. Tadi diulas bagaimana penyerapan tenaga kerja itu sekitar 97% itu penyerapan tenaga kerja itu di UKM. Jadi Bapak Ibu tukang goreng cireng, tukang adonan cireng, tukang bikin tusukan untuk tusukan cireng itu adalah bisa merekrut setidaknya dari satu UKM itu minimal 3 tenaga kerja. Itu sudah luar biasa. Ternyata hal ini tuh jadi sangat menarik. Kenapa UKM ini memiliki konsentrasi yang sangat tinggi di luar eh, negara-negara, diperbincangkan di luar negeri untuk ekosistem ekonomi yang sifatnya mensupport dari sisi kestabilan ekonomi di Indonesia. Kalau Bapak Ibu mendengar hari ini kan Inggris kolaps, kemudian yang saya tidak menyangka itu sekarang Jepang itu mengalami resesi luar biasa. Kita mengkiblat apapun dari segi etos kerja, dari segi perkembangan ekonomi itu kita mengkiblat kalau tidak ke Uni Eropa, kemudian di Asianya yang paling besar itu ya itu Jepang. Tetapi per hari ini banyak hal yang sifatnya akibat dari disrupsi ekonomi, disrupsi digital, semua kondisi-kondisi itu memberikan impact yang sangat luar biasa terhadap stabilitas ekonomi. Nah, yang menariknya beberapa negara seperti halnya kemarin saya terlibat di salah satu proyek yang sifatnya akan diimplementasikan di Indonesia. Ternyata Om Ucus, Amerika hari ini mengalami krisis juga, di ambang Hmm. mengalami krisis. Tetapi yang uniknya Amerika per hari ini tuh mengucurkan anggaran sekitar 2 triliun untuk melakukan riset terhadap UKM yang ada di Indonesia, Om Ucus. Jadi Oh, mereka itu merasa kenapa Indonesia di saat negara-negara Uni Eropa, kemudian negara-negara besar Asia dan Amerika itu diambang krisis, tetapi Indonesia per hari ini, syukur alhamdulillah, tidak mengalami hal itu, gitu kan. Ya, kalau saya lihat kita makan masih bisa 10.000 sekali makan masih bisa ya, Om Tus ya. ada sih, masih Masih ada, apalagi di ada. Jogja, Ya, tergantung apalagi niat aja. iya, ada, iya, apalagi Selera. iya, Tergantung. di Tasik itu sekitar ya 10.000, 15.000 itu Ya, nasi 15.000 nasi, masih ya bisa. nasi Padang itu belum lebih dari 20.000 kalau di Tasik gitu kan. Di Jakarta juga masih ada beberapa lah gitu kan. Saya kemarin nginep di Tebet, di depannya kita masih bisa makan nasi bebek itu ternyata masih 25.000. Wah, luar biasa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ke belahan negara lain, taruhlah kita pindah sedikit bergeser ke Singapura. Singapura per hari ini adalah salah satu negara termahal di dunia, bukan lagi di Asia gitu. Salah satu negara termahal di dunia. Bayangkan Bapak Ibu kalau harus makan satu kali makan itu sekitar $10, berarti di antara 120.000 mungkin ya, 120.000 atau 100 ribuan gitu kan. Ini nggak kebayang gitu biaya hidup di Singapura. Nah, makanya pemerintah per hari ini menggelontorkan begitu banyak kemudahan terkait dengan izin usaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa izin usaha terus diulas? Karena per tahun itu mengalami hal-hal yang sangat dinamis, Om Ucus. Jadi
dari sisi regulasi dan sebagainya selalu mengalami perubahan meskipun sedikit-sedikit. Nah, ini yang akan saya sampaikan kenapa pentingnya membangun literasi izin usaha untuk nilai investasi yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, seperti Bapak Ibu ketahui tadi sudah diulas, sekitar 65,5 juta UKM itu ada di Indonesia. Nah, kalau kita lagi-lagi ya, kalau masalah main bola, Om Cus, kita selalu kalah dengan negara-negara Asia, dengan negara-negara ASEAN, Thailand, Malaysia, Filipina, kita selalu kalah gitu. Kemudian sama Vietnam apalagi gitu. Tetapi patut berbangga hati ketika kita menghitung statistik UKM Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada UKM-UKM yang ada di ASEAN. Kemudian hal berikutnya lagi seperti tadi Pemucus sudah ulas, jadi kita ini memberikan PDB yang sangat besar. PDB itu produk domestik bruto yang bahasa sederhananya ketika sirkulasi nilai transaksi secara kotor itu sekitar di angka lagi-lagi di angka 65 persenan gitu, 65 persenan. Hal yang paling besar yang menjadi konsentrasi terbesar itu ternyata ada di klaster makanan dan minuman. Nah, kenapa sekarang per hari ini banyak program-program pemerintah yang sifatnya memanjakan pelaku UKM di bidang makanan dan minuman. Nah, ini sekitar 36,7%. Ini mungkin Bapak Ibu di sini ada yang usahanya di bidang makanan dan minuman. Bapak Ibu patut berbangga karena Bapak Ibu adalah salah satu penyumbang devisa terbesar secara PDB itu di APBN Indonesia itu sekitar 65%. Kemudian berikutnya lagi, apakah sedikit ada masalah sebentar Om? Maaf Bapak Ibu, ini kalau pakai cloud begini nih, sedikit ada gangguan. Jika Bapak Ibu ingin membuat sebuah izin usaha, mungkin apa yang terlintas di benak Bapak Ibu, kesulitan-kesulitannya seperti apa sih? Ini saya mau tanya dulu, ada pengalaman nggak atau di sini tuh ada yang belum pernah membuat izin usaha sama sekali? Mungkin di teman-teman mahasiswa ada yang mau bisa berikan tanggapan, apakah pernah membuat izin? Ada di sini? Silakan tulis di chat kalau misalnya ada yang ini. Silakan. Nah, itu ada tuh. Ada. Nah, Saya mencoba sekarang berhenti karena nggak ada dana. Oh, ini nggak ada dana. berarti nggak ada dana. Wah, ini tadi ada diulas Om Ucus. Kalau masalah pendanaan mungkin ini di akhir kita literasi IJJ kita buat dulu. Nanti di sesi akhir, kalau memang membutuhkan dana, misalkan kalau setidaknya Bapak Ibu dari segi usaha bankable, ya itu bisa dicairkan dananya. Tahun kemarin saya mencoba mengolah sabut kelapa, sekarang berhenti karena tidak ada dana. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan izin, biasanya yang menjadi ketakutan para pelaku usaha ini adalah salah satunya adalah kompleksitas peraturan. Bapak Ibu selalu dipusingkan dengan peraturan-peraturan, baru aja kemarin peraturannya A, misalkan tentang pembuatan izin usaha, tiba-tiba bertambah lagi menjadi B. Kemudian membuat sertifikasi halal, persyaratannya kemarin-kemarin sangat mudah, tiba-tiba sekarang ada beberapa hal yang memang perlu dipenuhi. Nah, ini seringkali proses izin usaha itu melibatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan regulasi. Muncul lagi besok regulasinya terkait dengan investasi digital, bisa saja. Muncul lagi terkait dengan keadaan krisis, bisa saja. Seperti halnya kemarin dengan berbagai krisis yang ada, krisis COVID-19 ini memunculkan beberapa regulasi yang sifatnya kalau saya bilang itu mempermudah dari segi pelaku usaha, tetapi mungkin Bapak Ibu karena tidak diberikan pemahaman secara
informatif oleh berbagai stakeholder atau kementerian atau kedinasan sehingga Bapak Ibu merasa kok membuat izin ini sulit sih gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu selalu mempertimbangkan, Pak, ini saya kemarin pelatihan di Komplek Lanud, lapangan udara. Jadi kebayang Om Ucu saya melakukan si mentoring, sisi training di ibu-ibu komplek lanut gitu kan yang sifatnya memiliki ketegasan dan sebagainya gitu mereka pun tidak diberikan informasi lebih terkait dengan izin usaha ternyata mereka kebanyakan para prajurit itu memiliki usaha sampingan tetapi mereka berpikir kalau membuat izin usaha itu pasti mengeluarkan biaya tinggi. Nah ini literasi yang tidak terbangun karena per hari ini tuh berbagai kemudahan izin itu diberikan baik dari Kemenko UKM, kemudian ada dari BPJPH, ada dari Kemenkumham, kemudian ada lagi dari LPOM terkait dengan tabel gizi dan sebagainya. Ini yang sifatnya mereka tidak diberikan akses informasi secara detail sehingga anggapan-anggapan kalau membuat izin itu mengeluarkan dengan biaya tinggi, framing itu masih dirasakan di masyarakat pada umumnya. Kemudian berikutnya adalah biasanya ketakutan membuat izin itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau Bapak Ibu memiliki literasi yang cukup terkait dengan pembuatan izin, itu Bapak Ibu bisa memberikan acuan atau kapan kita melakukan usaha yang sifatnya memiliki legalitas yang baik. Misalkan NIB itu nomor induk berusaha itu butuh berapa hari sih gitu untuk membuat NIB atau bahkan mungkin berapa menit gitu. Kemudian PIRT itu adalah produk untuk izin rumah tangga ya itu tuh membutuhkan berapa hari sih untuk hal seperti itu tuh. Nah, ini yang perlu diulas. Kemudian halal, sertifikasi halal itu yang sifatnya reguler dan self declare itu membutuhkan berapa lama. Nah, ini waktu yang lama, mindset yang selalu menjadi hal yang menakutkan itu ada di para pelaku usaha. Kemudian berikutnya adalah waktu dan persyaratan teknis. Nah, ini menariknya ini Bapak Ibu ketika membuat sebuah izin, ini perlu adanya informasi terkait dengan izin yang akan dibuat. Makanya mungkin kami dari Trainer UKM Indonesia nanti akan bekerja sama dengan Swadiji UMKM Connect ini akan melakukan assessment setidaknya apa sih izin-izin lanjutan yang memang perlu dipenuhi. Seperti halnya kalau Bapak Ibu membuat NIB yang sifatnya berbasis resiko, ini ada pemenuhan izin lanjutan yang sifatnya membutuhkan kajian lingkungan ataupun berdampak secara lingkungan dan sebagainya. Itu ada beberapa pemenuhan izin yang harus ditempuh dari mulai 60 sampai 90 hari harus dipenuhi. Di bawah 60 sampai 90 hari itu tidak dipenuhi, izin tersebut, gitu, izin lanjutan tersebut, maka izin itu bisa dicabut. Tetapi dicabut itu Bapak Ibu per KBLI yang sifatnya diajukan. Gitu. Jadi Bapak Ibu misalkan membuka apa ya eh, apa ternak ayam misalkan ternak ayam itu memiliki berbasis resiko atau Bapak Ibu saya Pak saya ini selalu suka menyelenggarakan event-event kecil makanya saya ingin membuat izin terkait dengan KBLI event. Nah, KBLI event ini sudah masuk dalam kategori berbasis resiko karena harus ada pemenuhan dari sertifikasi tenaga ahli yang dicantumkan. Misalkan dari segi orang ataupun pelaksana yang memiliki sertifikasi BNSP, PENU, dan sebagainya, registrasi dan sebagainya, itu yang perlu dipenuhi. Kemudian berikutnya lagi yang selalu kita merasa takut adanya sistem birokrasi dan korupsi yang gila-gilaan misalkan. Mindsetnya seperti itu ya. Ketika membuat izin, Pak, saya ingin membuat izin berapa lama? Eh,
Tergantung Bapak Ibu, misalkan kalau Bapak Ibu ingin 5 hari, nilainya sekian. Kalau ingin 1 hari, nilainya sekian. Padahal misalkan izin tersebut itu bisa diakses atau dikeluarkan hanya dengan 1 hari itu saja, gitu kan. Itu yang literasi yang tidak terbangun sampai sekarang sehingga Bapak Ibu merasa ketakutan ketika adanya satu sistem birokrasi yang begitu panjang dari meja satu ke meja yang satu, dari meja satu ke meja yang satu lagi, seolah-olah seperti itu. Tetapi ada beberapa izin yang sifatnya mudah dan ini tidak diberikan informasi secara detail. Ini yang perlu kita ulas. Kemudian ada beberapa perubahan kebijakan, seperti halnya hari ini, tahun 2022 kemarin, itu untuk pengurusan izin terkait sertifikasi halal tidak perlu Hmm. mencantumkan foto pendamping yang melakukan dampingan di pelaku usaha, tetapi di tahun 2023 ini ada kewajiban yang sifatnya berubah. Kemudian ada klaster-klaster yang sifatnya memiliki resiko tinggi, dalam artian misalkan ada sebuah makanan yang mencantumkan nilai nilai kesehatan ataupun nilai kandungan gizi yang berimpact pada kesehatan itu tidak bisa diberikan layanan di Sepdiclare. Nah, ini memang perubahan-perubahan dari segi regulasi izin ini sedikit dinamis. Sedikit kalau saya bilang pergeserannya tidak terlalu banyak, tetapi terkadang ini dipusingkan ketika kita di lapangan. Sebetulnya kalau kalau Bapak Ibu memahami ini tidak terlalu sulit sih gitu karena cuman harus dipenuhi dari A, B, C, D-nya aja gitu kan. Nah itu. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, pemerintah per hari ini itu banyak mengeluarkan program terkait dengan kemudahan izin pelaku usaha kecil dan mikro. Nah, ini salah satunya kita mengetahui tahun lalu sudah mungkin berjalan berapa tahun ya OSS NIB itu yang RBA itu dari 2021 mungkin ya 2021 sekarang 2024 ini pemerintah memberikan kemudahan terkait pembuatan nomor induk berusaha ini bisa dibuat oleh siapapun dan sifatnya gratis kecuali Bapak Ibu tadi membiasakan diri untuk apa ya melakukan pembuatan izin yang sifatnya diberi di apa ya dikuasakan atau dikelola oleh agent. Ini hal yang berbeda ketika Bapak Ibu tidak diberikan informasi ini mungkin akan menjadi sulit terkait dengan pembiayaan ekstra dan sebagainya. Kemudian Kemenkop UKM itu apa, mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pendampingan, kemudian hak kekayaan intelektual, kemudian hari ini, tahun ini Kemenkop UKM mengeluarkan kebijakan terkait dengan rumah kemasan. Rumah kemasan ini memang disediakan oleh pemerintah ataupun oleh Kemenkop UKM di beberapa kota kabupaten yang sifatnya ingin mengajukan rumah kemasan tersebut. Kemudian terkait dengan apa makanan ataupun minuman yang sifatnya memiliki ekses kesehatan atau memiliki resiko tinggi, ini Kemenkes dan BPOM ini mengeluarkan beberapa izin. Tetapi terkait PIRT ini sifatnya masih gratis. Jadi Bapak Ibu PIRT ini izin edar untuk produksi industri rumah tangga. Jadi kalau skalanya Ibu mikro dengan menggunakan alat-alat sederhana dan pengelolaan sederhana itu bisa diberikan izin PIRT untuk izin edarnya dan dengan izin NIB, PIRT, kemudian halal, Bapak Ibu sudah bisa mengakses pemasaran ke pasar-pasar modern. Dan itu pun kalau dari sisi eh, apa appraisal dari bank itu juga diperhitungkan kira-kira Bapak Ibu itu memiliki persyaratan apa saja yang sifatnya bisa dinilai secara bankable. Kemudian Kemenkumham mengeluarkan PT Perseorangan. Tentu saja dengan nilai retribusi yang sangat rendah, Bapak Ibu dipersilahkan bisa mengakses, bisa dibayar melalui pembelian voucher di Tokopedia,
kemudian pembayaran PNBP-nya hanya sekitar 50.000, tetapi Bapak Ibu itu bisa mengaksesnya kalau misalkan dilakukan oleh sendiri. Nah, mulai sekarang silahkan dibiasakan untuk membuat izin sesuatu itu dilakukan sendiri. Tetapi kalau sifatnya tadi dikuasakan oleh beberapa agent, ya dalam tanda kutip Bapak Ibu harus mengeluarkan uang ekstra. Ya, lagi-lagi kadang literasi ini tidak dibangun. Bapak Ibu boleh misalkan membuat izin itu pada agen-agen perizinan. Sekarang kan kayak John LBF itu memang usahanya di agen perizinan. Ini Bapak Ibu kalau apa suka melihat TikTok dan sebagainya, nah, John LBF itu dia core bisnisnya adalah di perizinan. Tapi segmentasinya terbatas. Jadi dia itu mencari orang yang malas mengurus izin, kemudian kedua yang kebanyakan duit. Nah, itu yang menjadi segmentasi dari apa perusahaan John LBF. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu produknya makanan dan minuman, ada standarisasi nasional Indonesia untuk UMKM yang disebut SNI Bina UMK. Ini dikeluarkan BSN, Badan Standarisasi Nasional. Ini merupakan salah satu syarat untuk pemenuhan e-katalog. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin masuk di LKPP supaya misalkan produknya bisa dibeli ataupun dijual ke luar daerah yang sifatnya melakukan pemasaran secara luas. Nah, ini Bapak Ibu harus ada satu izin yang memang dipenuhi yaitu terkait dengan SNI bidang UMK. Kemudian per hari ini sudah 2 tahun 3 tahun ini BPJPH mengeluarkan program halal self declare. Program halal ini yang sifatnya dideklarkan oleh diri kita sendiri dan dengan produk-produk atau bahan-bahan yang sifatnya memang sudah tersertifikasi atau tidak diragukan lagi kehalalannya. Nah, ini BPJPH kalau kemarin 1 juta halal self declare, tahun ini saya belum mendengar gaungnya apakah menjadi 10 juta itu jadi atau kemarin direduksi kalau nggak salah per tahun ini tuh hanya sekitar 300 ribuan lagi per kuartal satu ini BPJPH mengeluarkan halal self declare. Kemudian BPOM memberikan kemudahan untuk pembuatan tabel gizi mandiri yang sifatnya produknya template. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki produk yang sifatnya template itu seperti halnya keripik pisang, kemudian sale pisang dan sebagainya. Secara gramasi sudah bisa ditentukan, itu bisa diinput, kemudian outputnya adalah menghasilkan tabel gizi mandiri. Jadi kemudahan-kemudahan itu bisa Bapak Ibu akses melalui berbagai kementerian. Kemungkinan tahun-tahun depan mungkin ataupun di pertengahan sekarang ini mungkin ada beberapa regulasi yang sifatnya memang akan digulirkan terkait dengan bisa jadi ada program hak kekayaan intelektual. Kalau saya tidak salah kemarin saya hadir dengan Mas Yudi. Jadi Kemenkop UKM itu memberikan 2.000 kuota hak kekayaan intelektual untuk registrasi merek. Nah, ini silahkan Bapak Ibu nanti bertanya mungkin bisa ke Mas Yudi atau ke kami untuk konsultasi kira-kira cara pengajuan hak kekayaan intelektual melalui program Kemenkop UKM itu seperti apa. Nah, ini mungkin nanti didiskusikan. Bapak Ibu sekalian, pintu dari pembuatan keseluruhan izin adalah tentu saja Bapak Ibu sudah tahu NIB RBA, OSS RBA, Online Single Submission. Nah, ini Bapak Ibu boleh diakses di oss.go.id untuk pembuatan NIB. Tetapi Bapak Ibu harus memastikan bahwa jenis usaha itu sesuai dengan KBLI ataupun klasifikasi baku yang dikeluarkan oleh BKPM ya. Jadi kalau Bapak Ibu produknya makanan atau minuman, jangan mencari KBLI yang aneh-aneh. Tiba-tiba Bapak Ibu membuat KBLI-nya rental mobil dan sebagainya itu tidak bisa gitu kan. Ini tolong supaya equal, supaya sama gitu kan. Ini Bapak Ibu
kenali dulu produk yang akan Bapak Ibu registerkan itu berkaitan dengan KBLI apa gitu. Itu mungkin salah satu gambaran. Nah, yang saya ingin bangun untuk masalah Bapak Ibu tolong per hari ini nomor induk kependudukan ini adalah menjadi hal yang sangat krusial. Bapak Ibu tidak boleh memberikan NIK itu sembarangan gitu kan atau dipinjamkan untuk suatu aplikasi tertentu mengajukan modal dan sebagainya tanpa sepengetahuan Bapak Ibu. Karena NIK ini akan terintegrasi dengan berbagai izin yang memang diberikan oleh pemerintah dari mulai NIB tadi kemudian sertifikat halal, PIRT, HAKI dan sebagainya itu terintegrasi dalam satu nomor induk kependudukan. Apabila nomor induk kependudukan Bapak Ibu dipakai, kemungkinan ini tidak bisa dipakai untuk pembuatan izin yang lebih lanjut gitu kan. Misalkan satu NIK ini adalah untuk satu nomor registrasi di OSS RBA gitu di oss.go.id. Nah, kemudian untuk sertifikasi halal juga sama. Jadi betapa pentingnya nomor induk kependudukan. Nah, ini Bapak Ibu usahakan ini tolong apa yang terintegrasi dengan NIK, nama lengkap, nama usaha, nomor HP, email, alamat usaha, jenis KBLI ini adalah bagian persyaratan yang harus dipenuhi di satu nomor induk berusaha. Jadi hari ini Bapak Ibu misalkan Kang, saya udah terlanjur pengen buat tetapi buatnya sama orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu tetap memiliki akses terhadap akun Bapak Ibu. Jadi boleh misalkan dibuat oleh orang lain, tetapi ketika password, kemudian nomor handphone, kemudian email dan sebagainya itu Bapak Ibu tolong ketika eh, apa identitas ataupun kelengkapannya sudah jadi, NIB sudah jadi itu dirubah secara langsung supaya Bapak Ibu suatu saat kenapa ketika ingin mengembangkan usaha ini bisa jadi di ada penambahan KBLI tertentu. Saya yakin Bapak Ibu usahanya tidak ini saja. Tiba-tiba besok yang ini tadi seperti tadi ya saya usahanya kelapa, sabut kelapa tiba-tiba sabut kelapanya berhenti. Lakukan perubahan secara dinamis. Jadi membuat izin itu dinamis boleh, boleh nggak apa-apa disesuaikan dengan existing usaha yang kita kelola. Kemudian berikutnya lagi, nah ini Bapak Ibu, terkait dengan pembuatan industri rumah tangga, produk industri rumah tangga, ini berkaitan dengan nama usaha, kemudian nama produk, ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, kemudian label, kemasan, foto produk, tempat produksi, layout produksi, dan proses produksi. Nah, saya tekankan ketika Bapak Ibu membuat sebuah izin yang berkaitan dengan makanan dan minuman, acuannya standarisasi PIRT itu sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di Haki Bapak Ibu belum membuat, pastikan nama produk dari mulai pembuatan PRT itu sama. Makanya Bapak Ibu kalau belum memiliki uang misalkan untuk pembuatan hak kekayaan intelektual merek, tapi pastikan untuk melakukan pengecekan. Jadi supaya tidak ada perubahan-perubahan terkait dengan izin-izin yang sudah dibuat. Kemudian eh, kemasan ini mungkin nanti di sesi berikutnya Om Ucus. Kadang orang itu berpikir kalau ngomongin kemasan itu cuma Hmm. hanya ngomongin desain. Ini fatal. Karena di dalam kemasan itu terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang memang harus dipenuhi. Jadi ketika mengajukan sebuah persyaratan untuk pembuatan produk industri rumah tangga itu terkait dengan label yang ada di kemasan tersebut, terkait dengan konsekuensi hukum. Di situ ada nama, kemudian ada masa expire, kemudian ada nomor PIRT-nya, kemudian ada nomor halal dan sebagainya. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu membuat sebuah label itu
membuat sebuah label kemasan itu pastikan persyaratan hukum itu terintegrasi dengan apa yang ada di label supaya Bapak Ibu saya paham banget gitu kan. Bapak Ibu mengeluarkan cost untuk pembuatan taruhlah misalkan membuat pouch itu tidak sedikit karena kuantitinya minimal ada yang 500, ada yang 1000. Ketika labelnya tidak terpenuhi unsur-unsur hukum, nah itu akan menjadi masalah. Saat ini kita masih belum ada ya misalkan beberapa LSM yang aware terhadap perlindungan konsumen. Tapi besok lusa ini akan berakibat fatal ketika hal tersebut tidak dipenuhi. Kemudian berikutnya ya Bapak Ibu, klasifikasi yang diberikan fasilitas dari mulai gratis sampai subsidi itu adanya di usaha mikro. Jadi kalau berkaitan dengan usaha kecil, usaha menengah apalagi besar, ini rentan terhadap bantuan dari pemerintah. Jadi kemungkinan tidak bisa diproses gitu kan. Tidak bisa diproses itu terkait dengan perhatikan KBLI yang Bapak Ibu buat itu apakah sudah sesuai dengan usaha mikro atau tidak. Kalau bukan usaha mikro, tentu saja ada beberapa izin lanjutan yang perlu diproses. Kemudian konsekuensinya ketika NIB-nya ada terdeteksi bukan usaha mikro, taruhlah grade-nya kecil, itu berdampak pada izin-izin yang akan dibuat tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Biasanya begitu. Kemudian, nah, keuntungan izin untuk investasi itu seperti apa sih, gitu kan? Nah, ini literasi yang perlu dibangun. Legalitas dan keabsahan. Izin investasi memberikan legalitas resmi bagi kegiatan investasi. Jadi tentu saja ya, apa yang kita buat itu memberikan suatu kepercayaan kepada orang lain untuk sebuah pengecekan apakah usaha Bapak Ibu itu terdaftar atau tidak, memiliki izin lanjutan atau tidak. Dan ini yang menjadi sebuah modal buat Bapak Ibu mengajukan dari mulai pembiayaan atau melakukan B2B, business to business, kemudian B2C ataupun B2G terkait dengan keabsahan dari legalitas. Bapak Ibu ingin mendapatkan apa ya? Pengadaan barang dan jasa terkait misalkan pengadaan makanan dan minuman Mamin di sebuah pemerintahan ataupun kedinasan. Nah, ketika Bapak Ibu tidak memiliki legalitas, itu dipastikan pasti tidak bisa diterima karena legalitas itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan surat pertanggungjawaban dari pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang berikutnya lagi adalah dari sisi perlindungan hukum. Tentu saja dengan adanya legalitas itu memberikan kepastian hukum dari usaha yang Bapak Ibu kelola. Berikutnya lagi keuntungannya adalah keamanan dan kepercayaan. Tadi seperti saya bilang izin investasi memberikan sinyal kepada pasar bahwa investasi Anda telah melalui proses evaluasi dan persetujuan yang sesuai gitu, yang sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Ini saya sedikit cerita Om Ucus. Jadi ada sebuah Ya, cerita salah satu bank di taruhlah banknya itu bank nasional. Saya pernah menjadi inkubator di salah satu bank nasional. eh, Bank tersebut itu menseleksi sekitar 30 peserta. 30 peserta itu dipastikan membawa persyaratan dari A sampai Z. Waktu itu saya oleh pimpinan pusat bank tersebut diberikan waktu untuk melakukan negosiasi dengan buyer yang saya bawa. Kebetulan saya membawa buyer dari Jerman dan saya pertemukan secara langsung B2B secara langsung di salah satu bank yang ada di Bandung, bank 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 nasional lah yang ada di Bandung. Dan pada waktu itu, nah, akibat ada beberapa dokumen yang sifatnya tidak dibawa ataupun profiling company profile tidak dibawa, sehingga dari 30 peserta hanya dua yang dilakukan agreement untuk melanjutkan B2B lebih lanjut. Jadi kebayang Bapak Ibu
Ketika Bapak Ibu taruhlah lupa, misalkan Pak saya lupa membawa company profile, kartu nama dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Karena dalam Hmm. sebuah event seperti B2B, korespondensi bisnis itu penting, komunikasi bisnis itu penting. Komunikasi bisnis itu ditentukan dengan korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis itu terkait dengan legalitas dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu pimpinan bank tersebut itu mengatakan sayang gitu. Jadi bisnis opportunity-nya ada, peluang bisnisnya ada, tetapi ketika terkait dengan legalitas yang tidak dibawa dan sebagainya ataupun belum diregisterkan itu yang menjadi permasalahan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kesempatan itu tidak banyak terulang. Bahkan ada orang yang mengatakan kesempatan itu tidak terulang sebanyak 2 kali gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu dengan adanya legalitas memiliki keamanan dan kepercayaan untuk investasi bisnis. Oke. Kemudian berikutnya lagi adalah akses ke fasilitas dan subsidi. Seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu, besok lusa ini Swadiji UKM Connect ini bekerja sama dengan Getmo, yaitu lembaga pembiayaan. Ketika unsur legalitasnya Bapak Ibu tidak terpenuhi, itu mungkin yang akan menjadi pertimbangan apakah Bapak Ibu ini proses eh, investasinya, proses pemberian modalnya, nilai appraisalnya itu dikategorikan layak ataupun bankable atau tidak. Nah, nilai appraisal itu sekarang itu bisa dikategorikan dengan nilai aset yang ada. Nilai aset yang ada itu salah satunya adalah legalitas. Kalau Bapak Ibu legalitasnya yang sifatnya mikro, kemungkinan anggaran yang akan dicairkannya pun terkait dengan usaha mikro. Tetapi kalau Bapak Ibu misalkan izinnya ada yang berbasis resiko, itu menjadi bahan pertimbangan hal tersebut itu untuk mencairkan dana. Nah, ini penentuan KBLI pun sangat penting untuk menumbuhkan akses ke beberapa fasilitas yang ada di Indonesia. Seperti halnya beberapa program yang diberikan oleh kementerian ataupun fasilitas-fasilitas bank dan lembaga-lembaga pembiayaan. Berikutnya adalah kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial. Nah, ini Bapak Ibu tolong perhatikan kalau hari ini ya. Hari ini tuh Bapak Ibu tidak memperhitungkan dampak lingkungan dari izin yang diberikan Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu itu betul usahanya itu terkait dengan usaha misalkan pengelolaan ternak. Tetapi ketika ternak itu memberikan impact yang tidak baik, ini perlu izin-izin lanjutan yang sifatnya memang harus dipenuhi. Nah, ada cerita menarik Om Ucus. Jadi saya pernah membeli sebuah produk UKM di pinggir jalan. Saya membelinya itu, saya makan di situ Om Ucus. Jadi saya makan di situ, tapi ada satu pelanggan yang membeli ingin dilakukan take away. Tetapi ketika bungkus kemasannya itu memakai styrofoam, ini agak lucu gitu. Tiba-tiba dia membatalkan untuk membeli. Jadi dia bilang, Mas atau Kang, ini dibungkusnya pakai apa? Pakai styrofoam. Dia eh, tiba-tiba nggak jadi untuk membeli hal tersebut karena kalau ini agak ribet ya, ponakan saya itu kadang melihat dari sisi kemasan plastik aja ini kandungannya itu apa-apa saja terkait dengan plastik, apakah dikategorikan sebagai food grade atau tidak, ini menjadi masalah. Nah, brand awareness ataupun sisi yang harus digali dari sisi izin legalitas ini ketika berdampak dengan lingkungan, Bapak Ibu harus aware terhadap impact-impact lingkungan. Nah, ini tolong ketika izinnya berkaitan dengan lingkungan, Bapak Ibu juga harus memperhatikan dari dampak lingkungan. Kemudian legalitas ini sebagai controlling dan pengaturan. Jadi izin investasi juga memberikan dasar bagi pihak manajemen untuk memantau kegiatan investasi secara berkala. Nah, hal ini tuh kok bisa gitu kan? Kemarin-kemarin banyak teman-teman yang mengakses program level up. Salah satu dari persyaratannya adalah izin legalitas. Izin legalitas itu terkait dengan akses ke marketplace.
marketplace hari ini salah satunya yang harus dipenuhi dari sisi izin adalah NIB. Besok lusa kemungkinan kalau Bapak Ibu terkait dengan makanan dan minuman harus ada PIRT dan sertifikasi halal. Nah, ini salah satunya adalah kenapa izin tersebut itu bisa memberikan kontrol dan pengaturan dari beberapa program ataupun model-model bisnis yang sifatnya berlanjut ke model-model yang sifatnya lebih memperkenalkan dari sisi digital ataupun marketplace. Nah, ini salah satunya memang unsur yang harus dipenuhi. Kemudian, nah ini sisi akses dana dan pembiayaan. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki izin, apakah bankable atau tidak terkait hal tersebut ini, yaitu bisa dicerminkan dengan izin-izin yang Bapak Ibu buat. Ketika Bapak Ibu izinnya hanya sebatas ABC, kemungkinan apa ya, kisah taksiran bank untuk melakukan investasi ataupun taksiran lembaga pembiayaan untuk melakukan investasi ini ya, dilihat salah satunya dari izin memang dibuat oleh Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah memiliki izin investasi dapat membantu mengurangi resiko investasi dengan memastikan bahwa semua aspek operasional dan keuangan telah dievaluasi secara cermat dan memenuhi regulasi yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, besok lusa ketika Bapak Ibu tidak memiliki aset secara lahan ataupun aset dengan nilai investasi berlebih, salah satu aset yang bisa diberikan itu adalah salah satunya adalah izin. Mungkin saya halnya seperti Om Ucus ini akan memberikan nilai aset yang dibagikan ke anak-anak saya itu adalah terkait dengan akun bisnis bisa jadi. Kemudian dari sisi digitalisasi bisa jadi dari username dan password yang memang terintegrasi dari bisnis-bisnis yang kami kelola gitu. Itu jadi kalau dibilang salah satunya kenapa hari ini izin itu memang diperhitungkan karena salah satunya bisa mengurangi dari segi sisi resiko gitu kan. Bapak Ibu sekalian, nah, mungkin itu secara literasi yang pernah saya lakukan. Jadi, saya penekanannya membuat izin itu sesulit apa? Tidak sulit ketika Bapak Ibu melakukan self assessment dengan benar. Jadi, Bapak Ibu tanya dulu ke diri sendiri Bapak Ibu, apakah saya ini akan membuat izin usahanya yang berkaitan dengan apa? Sehingga nanti dilakukan bisnis mappingnya terkait dengan positioning, targeting, dan marketingnya itu seperti apa. Salah satunya adalah izin menunjang dari perkembangan investasi yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin itu saja Om Ucus sedikit Oke, dari ulasan-ulasan yang saya berikan. Terima kasih.